Seorang gadis jalanan membantu seorang anak laki-laki yang menangis di jalan tanpa mengetahui bahwa dia adalah anak dari seorang miliuner. Ayahnya menyaksikan kejadian tersebut dan sangat tersentuh oleh gerakannya. Dia memutuskan untuk membawanya pulang, memicu konflik dalam keluarganya sendiri. Namun apa yang dimulai sebagai rasa terima kasih berubah menjadi perjuangan untuk cinta, rasa memiliki, dan penebusan. Di sudut kota Jakarta yang bising, di antara gedung-gedung pencakar langit dan kemacetan yang tak pernah berhenti, hidup seorang gadis kecil bernama Ratna. Tubuhnya yang kurus dan kulit yang gelap karena terbakar matahari hampir tak terlihat di antara keramaian ibu kota. Usianya mungkin baru 10 tahun, tapi matanya menyimpan kesedihan yang tak seharusnya dimiliki anak seusianya. Ratna hidup dari sisa makanan yang dibuang restoran di kawasan Menteng, tidur di bawah jembatan ketika hujan, dan berlindung di emperan toko ketika malam tiba. Kaki telanjangnya sudah terbiasa dengan aspal panas dan batu-batu tajam. Dia belajar hidup sendiri sejak usia yang terlalu dini untuk diingat. Tak ada nama keluarga, tak ada kenangan masa kecil yang indah, hanya perjuangan sehari-hari untuk bertahan hidup. Minggir, dasar pengemis. Seorang penjaga toko mengusirnya ketika Ratna mencoba berlindung dari hujan di depan toko elektronik mewah di kawasan Tamrin. Gadis kecil itu berlari, mencari tempat berlindung lain. Air hujan membasahi rambut hitamnya yang kusut, membuat baju tipisnya yang lusuh semakin menempel di tubuhnya yang kurus. Dia akhirnya menemukan sebuah halte bus yang tidak terlalu ramai. Tak jauh dari halte itu, sebuah mobil mewah berhenti. Seorang anak laki-laki sebaya Ratna keluar dengan tergesa-gesa, diikuti oleh supir pribadinya yang membawakan payung. "Tuan Muda Adi, tunggu. Hujannya deras sekali," panggil sang supir. Tapi Adi Pratama tidak mendengarkan. Ia berlari menuju toko buku di seberang jalan. Anak laki-laki itu mengenakan seragam sekolah swasta elit Jakarta, sepatu mengkilap dan ransel bermerek. Wajahnya cerah dan senyumnya menunjukkan betapa berbedanya kehidupan yang dia jalani dibandingkan dengan Ratna. Dalam ketergesaannya, Adi tidak melihat genangan air di trotoar. Kakinya terpeleset dan dia terjatuh dengan keras tepat di depan halte tempat Ratna berlindung. Lututnya berdarah dan dia mengerang kesakitan. Orang-orang di halte hanya melirik sekilas, terlalu sibuk dengan ponsel atau terlalu acuh untuk membantu. Supir pribadinya masih berada di seberang jalan, berusaha menyeberang di antara kemacetan Jakarta. Ratna, yang selama ini terbiasa diabaikan, menemukan dirinya bergerak mendekati anak laki-laki itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa membiarkan anak itu kesakitan sendirian. Mungkin karena selama ini dia tahu bagaimana rasanya sendirian saat terluka. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Ratna pelan, suaranya hampir terbawa angin dan hujan. Adi mendongak, matanya yang basah karena air mata bertemu dengan mata Ratna yang gelap dan dalam. Untuk sesaat anak laki-laki itu tampak terkejut melihat sosok gadis kotor di depannya. "Sakit," jawabnya menunjuk lututnya yang berdarah. Tanpa berkata-kata lagi, Ratna mengeluarkan sebuah sapu tangan usang dari saku celana pendeknya. Itu adalah satu-satunya barang berharga yang dia miliki, pemberian seorang nenek yang pernah memberinya makanan. Dengan lembut, dia membersihkan darah di lutut Adi, kemudian mengikatkan sapu tangan itu untuk menghentikan pendarahan. "Terima kasih," bisik Adi, masih terkejut dengan kebaikan yang tak terduga ini. Saat itulah supir pribadi Adi tiba, napasnya terengah-engah. "Tuan Muda, apa yang terjadi?" "Ya Tuhan, lutut Anda berdarah." "Pak Dharma, gadis ini membantuku," kata Adi, menunjuk ke arah Ratna. Tapi Ratna sudah mundur, kembali ke sudut halte seolah takut akan reaksi orang dewasa itu. Pengalamannya selama ini mengajarkan bahwa orang dewasa jarang menyambut kehadirannya dengan baik. "Mari saya bantu Anda berdiri, Tuan Muda. Kita harus pulang sekarang. Tuan Pratama akan khawatir," kata Pak Dharma, membantu Adi berdiri. "Tapi Pak Dharma, bagaimana dengan gadis itu?" tanya Adi, matanya masih tertuju pada Ratna. "Tuan Muda, kita harus segera mengobati lutut Anda.
Nona Arti pasti akan marah jika tahu Anda terluka, jawab Pak Dharma, berusaha mengalihkan perhatian Adi. Dengan berat hati, Adi mengikuti supirnya menuju mobil. Sebelum masuk, dia menoleh sekali lagi ke arah Ratna yang masih berdiri diam di halte. Ada sesuatu dalam mata gadis itu yang tidak bisa dia lupakan. Di rumah mewah keluarga Pratama di kawasan elit Pondok Indah, Bagus Pratama, ayah Adi, sedang bekerja di ruang kerjanya ketika mendengar suara mobil memasuki halaman. Pria berusia 40 tahun itu adalah seorang pengusaha sukses dengan wajah yang jarang tersenyum. Sejak kematian istri pertamanya 5 tahun lalu, Bagus menjadi pendiam dan fokus pada pekerjaannya. "Ayah!" Suara Adi terdengar dari pintu depan. "Ayah, aku terluka!" Bagus bergegas keluar dari ruang kerjanya, menemukan Adi yang dipapah oleh Pak Dharma. Wajahnya yang biasanya datar menunjukkan kekhawatiran. "Apa yang terjadi?" tanyanya, memeriksa lutut Adi yang dibalut sapu tangan usang. "Tuan muda terpeleset di depan toko buku, Tuan," jawab Pak Dharma. "Dan gadis ini membantuku, Ayah," tambah Adi dengan semangat. "Dia membersihkan lukaku dan memberikan sapu tangannya. Dia sangat baik, tapi dia tampak sangat lapar dan kesepian." Bagus menatap sapu tangan usang yang mengikat lutut anaknya. Ada sesuatu dalam benda sederhana itu yang mengusik kenangannya. "Gadis, apa Adi?" tanya sebuah suara dingin dari tangga. Arti Wijaya Pratama, istri kedua Bagus dan ibu tiri Adi, turun dengan anggun. Wanita cantik berusia 35 tahun itu selalu tampil sempurna. Dari rambut hitamnya yang tersisir rapi hingga sepatu bermereknya yang mengkilap. Seorang gadis jalanan membantu Adi ketika dia terjatuh. "Nyonya," jawab Pak Dharma dengan sopan. Wajah Arti mengeras. "Kamu membiarkan seorang anak jalanan menyentuh putraku. Bagaimana jika dia membawa penyakit, atau lebih buruk lagi, jika itu hanya trik untuk mencuri?" "Dia tidak seperti itu, Bu," protes Adi. "Dia sangat baik, dan dia memberikan satu-satunya barang yang dia miliki untuk membantuku." Arti menatap sapu tangan usang itu dengan jijik. "Lepaskan benda kotor itu sekarang juga. Kita akan membawamu ke dokter." "Tapi, Bu..." "Tidak ada tapi, Adi," kata Arti. Tegas Pak Dharma siapkan mobil lagi. "Kita ke dokter sekarang." Sementara Arti sibuk mengatur segalanya, Bagus tetap diam. Matanya masih tertuju pada sapu tangan usang di lutut anaknya. Ada sesuatu dalam cerita ini yang mengganggu pikirannya. "Ayah," bisik Adi ketika Arti sedang berbicara dengan Pak Dharma. "Bisakah kita mencari gadis itu lagi? Dia sendirian di luar sana dan hujannya semakin deras." Bagus menatap mata anaknya yang penuh harap. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia merasakan sesuatu bergerak di hatinya yang beku. "Kita lihat nanti, Nak," jawabnya pelan, tangannya mengusap rambut Adi dengan lembut. Di tengah hujan yang semakin deras, Ratna masih berdiri di halte yang sama. Sapu tangannya yang berharga kini sudah tidak ada lagi. Tapi entah mengapa, ada perasaan hangat di dadanya. Untuk sesaat dia telah menjadi seseorang yang berarti bagi orang lain. Dan mungkin, hanya mungkin, anak laki-laki bermata baik itu akan mengingatnya. Hujan Jakarta terus turun, membasahi kota dan menyembunyikan air mata seorang gadis kecil yang bermimpi tentang kehangatan sebuah keluarga yang tidak pernah dia miliki. 3. Hari berlalu sejak pertemuan singkat antara Adi dan Ratna. Hujan masih sering turun di Jakarta, mengubah beberapa sudut kota menjadi kolam besar dan membuat hidup Ratna semakin sulit. Gadis kecil itu kini berlindung di bawah jembatan layang Kuningan, berbagi tempat dengan beberapa anak jalanan lainnya. "Ini, makanlah," seorang anak laki-laki bernama Joko menyodorkan sebungkus nasi bungkus yang sudah setengah dimakan. "Kamu terlihat lebih kurus dari biasanya." Ratna menerima pemberian itu dengan senyum tipis. "Terima kasih, Jo. Kamu kemana saja 3 hari ini? Biasanya kita selalu ketemu di pasar Tanah Abang," tanya Joko sambil duduk di sebelah Ratna. "Aku mencari sapu tanganku," jawab Ratna pelan. "Aku memberikannya kepada seorang anak yang terluka, tapi sekarang aku menyesal. Itu satu-satunya pemberian Nenek Siti yang kumiliki." Joko menghela napas. "Kamu terlalu baik, Ratna.
Di jalanan kita harus memikirkan diri sendiri dulu. Ratna tidak menjawab. Matanya menatap jauh ke arah mobil-mobil yang melaju di jalan raya. Dia tahu Joko benar, tapi entah mengapa dia tidak bisa mengabaikan seseorang yang membutuhkan bantuan. Mungkin karena dia sendiri tahu bagaimana rasanya tidak dibantu sama sekali. Sementara itu, di rumah keluarga Pratama, Adi tidak bisa berhenti memikirkan gadis yang telah menolongnya. Selama 3 hari, dia mencoba membujuk ayahnya untuk mencari gadis itu lagi. "Ayah, aku ingin mencari gadis itu. Aku ingin mengembalikan sapu tangannya," kata Adi saat sarapan. Bagus menatap putranya dengan diam. Ada sesuatu dalam tekad Adi yang mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu. "Adi, Jakarta sangat besar. Bagaimana kita bisa menemukannya?" Tanya Bagus berusaha realistis. "Kita bisa mulai dari halte tempat aku bertemu dengannya. Mungkin dia masih di sekitar sana," jawab Adi dengan penuh harap. Arti, yang sedang menyesap teh paginya, memutar mata dengan jengkel. "Bagus, jangan biarkan Adi terobsesi dengan anak jalanan itu. Ini tidak sehat. Dia perlu bergaul dengan anak-anak dari lingkungan yang baik, bukan menghabiskan waktu mencari pengemis." "Dia bukan pengemis, Bu," protes Adi. "Dia menolong orang lain meskipun dia sendiri tidak punya apa-apa. Itu lebih mulia daripada..." "Adi, jaga bicaramu," potong Bagus dengan tegas. "Hormati ibumu." Adi menunduk, kecewa dengan reaksi ayahnya. Arti tersenyum penuh kemenangan, yakin bahwa diskusi ini telah berakhir. Tapi setelah Arti meninggalkan ruang makan untuk bersiap-siap ke salon, Bagus mendekat ke arah putranya. "Hari ini ayah akan mengantarmu ke sekolah," katanya pelan. "Kita akan melewati halte itu dan melihat apakah gadis itu masih di sana." Wajah Adi langsung berseri-seri. "Benarkah ayah? Terima kasih." Bagus hanya mengangguk. Dia sendiri tidak yakin mengapa dia setuju untuk mencari gadis itu. Mungkin karena kerinduan di mata anaknya, atau mungkin karena cerita tentang sapu tangan usang itu telah membangkitkan ingatan tentang Lestari, istri pertamanya yang telah tiada. Lestari selalu memiliki hati yang lembut untuk anak-anak kurang beruntung. Bahkan sebelum meninggal, dia sering mengajak Adi yang masih kecil untuk mengunjungi panti asuhan. "Kita diberkati dengan banyak hal, Bagus," katanya dulu. "Kita harus berbagi berkat itu." Setelah kepergian Lestari, Bagus menutup hatinya. Dia menikahi Arti 2 tahun kemudian. Lebih karena desakan keluarga dan kebutuhan Adi akan sosok ibu. Arti memang cantik dan berasal dari keluarga terpandang, tapi dia tidak memiliki kelembutan hati Lestari. "Pak Dharma sudah menunggu di depan, Tuan," kata seorang pembantu, membuyarkan lamunan Bagus. "Ayah, ayo cepat." Desak Adi sudah siap dengan ranselnya. Sepanjang perjalanan menuju sekolah Adi, Bagus tetap diam. Mobilnya melewati jalanan Jakarta yang mulai macet. Ketika mereka mendekati halte tempat pertemuan Adi dan Ratna, Adi semakin bersemangat. "Pak Dharma, tolong pelan-pelan," pinta Adi. "Aku ingin melihat dengan jelas." Mobil mewah itu melambat, dan Adi menempelkan wajahnya ke jendela, matanya mencari-cari sosok kecil yang telah menolongnya. "Dia tidak ada, Ayah," kata Adi kecewa setelah mereka melewati halte itu. Bagus menepuk pundak putranya dengan lembut. "Mungkin dia sudah pindah ke tempat lain, Nak. Tapi aku ingin berterima kasih padanya, Ayah, dan mengembalikan sapu tangannya," kata Adi sedih. "Kita bisa mencoba lagi besok," janji Bagus, meskipun dia tahu kemungkinan menemukan satu anak jalanan di kota sebesar Jakarta sangatlah kecil. Sore itu, setelah menjemput Adi dari sekolah, Bagus memutuskan untuk melewati beberapa area di sekitar Tamrin, tempat banyak anak jalanan biasa berkumpul. Adi terus menatap keluar jendela dengan penuh harap. "Ayah, berhenti!" teriak Adi tiba-tiba. "Itu dia, di bawah jembatan layang." Pak Dharma menghentikan mobil dengan terkejut. Bagus melihat ke arah yang ditunjuk Adi. Di bawah jembatan layang Kuningan, beberapa anak jalanan tampak sedang berkumpul. Salah satunya adalah seorang gadis kecil dengan rambut hitam kusut. "Tunggu di mobil, Adi," perintah Bagus. "Tapi, Ayah..." "Tunggu di mobil," ulang Bagus dengan nada yang tidak bisa dibantah. "Pak Dharma akan menemanimu. Biarkan ayah yang bicara dengan mereka dulu." Dengan enggan, Adi menurut.
Bagus keluar dari mobil dan berjalan menuju kerumunan anak jalanan itu. Begitu mereka melihat pria berjas mahal mendekati mereka, kebanyakan anak langsung berpencar ketakutan. Hanya Ratna dan Joko yang tetap diam di tempat mereka. "Tidak apa-apa, aku tidak akan menyakiti kalian," kata Bagus dengan suara yang dia usahakan selembut mungkin. "Aku mencari seorang gadis kecil yang menolong anakku 3 hari lalu." Joko berdiri di depan Ratna dengan sikap melindungi. "Mau apa Bapak mencari teman kami?" Bagus tersenyum tipis melihat keberanian anak laki-laki itu. "Anakku ingin berterima kasih dan mengembalikan sesuatu." Ratna mengintip dari balik Joko. Matanya yang besar dan gelap bertemu dengan mata Bagus. Ada ketakutan di sana, tapi juga secercah harapan. "Apakah kamu yang menolong anakku di halte bus? Yang memberikan sapu tangan untuk lututnya yang terluka?" Tanya Bagus langsung pada Ratna. Gadis itu mengangguk pelan. "Anakku ada di mobil itu." Bagus menunjuk ke arah mobilnya yang terparkir tidak jauh dari sana. "Dia ingin bertemu denganmu. Maukah kamu ikut denganku sebentar?" Joko memegang tangan Ratna dengan erat. "Jangan pergi Ratna. Bapak-bapak seperti ini tidak bisa dipercaya." Bagus tidak tersinggung. Dia mengerti kecurigaan anak-anak jalanan terhadap orang dewasa. "Kalau kamu khawatir, kamu juga boleh ikut," tawar Bagus pada Joko. "Kami hanya ingin berterima kasih." Joko masih tampak ragu, tapi Ratna perlahan melangkah maju. "Tidak apa-apa Jo, aku ingat anak itu, dia baik." Dengan langkah ragu Ratna mengikuti Bagus menuju mobil, dengan Joko yang tetap menggenggam tangannya. Ketika mereka mendekati mobil, pintu belakang terbuka dan Adi melompat keluar dengan wajah berseri-seri. Aku mencarimu kemana-mana," serunya gembira. "Terima kasih sudah menolongku. Aku membawa sapu tanganmu, sudah kucuci dan kusetrika." Adi menyodorkan sebuah kantong kertas kecil. Ratna menerimanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, dia menemukan sapu tangan usangnya, kini bersih dan wangi, terlipat rapi. Ada juga sebungkus roti dan sekotak susu. "Aku tidak tahu namamu," kata Adi, masih tersenyum lebar. "Ratna," jawab gadis itu pelan. "Namaku Ratna. Aku Adi, dan ini ayahku, Pak Bagus." Bagus mengangguk pada Ratna. Ada sesuatu dalam mata gadis, itu yang menarik perhatiannya. Mata yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. Mata yang telah melihat terlalu banyak kesulitan. "Ratna, kami ingin mengucapkan terima kasih dengan benar," kata Bagus. "Maukah kamu dan temanmu ikut makan malam dengan kami?" Joko langsung menggeleng, tapi Ratna menatap Bagus dengan penasaran. "Makan malam?" "Ya, di rumah kami," kata Adi bersemangat. "Kita punya banyak makanan, dan kamar mandi air panas, dan televisi besar." Bagus tersenyum melihat antusiasme putranya. "Bagaimana Ratna? Hanya makan malam. Setelah itu, Pak Dharma akan mengantarmu kembali ke sini jika kamu mau." Ratna menatap Joko yang masih tampak curiga, lalu pada Adi yang tersenyum tulus, dan akhirnya pada Bagus yang menunggu jawabannya dengan sabar. "Baiklah," jawab Ratna akhirnya. "Tapi Joko harus ikut juga." "Tentu saja," kata Bagus, membuka pintu mobilnya lebih lebar. "Kalian berdua bisa ikut." Saat Ratna dan Joko dengan ragu-ragu masuk ke dalam mobil mewah itu, Bagus tidak bisa menahan perasaan aneh di dadanya. Entah mengapa, keputusannya untuk mencari gadis ini terasa seperti awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Arti Wijaya Pratama sedang dalam perjalanan pulang dari salon ketika mobilnya berpapasan dengan mobil Bagus. Dan wanita itu melihat dengan jelas ketika suaminya membantu 2 anak jalanan kotor masuk ke dalam mobilnya. Rumah keluarga Pratama adalah sebuah mansion mewah dengan gerbang tinggi dan taman luas yang dirawat sempurna. Ketika mobil Bagus memasuki halaman, Ratna dan Joko tidak bisa menyembunyikan ketakjuban mereka. Mereka belum pernah melihat rumah sebesar ini, apalagi masuk ke dalamnya. "Kalian tinggal di istana?" tanya Joko tidak percaya. Adi tertawa. "Ini bukan istana, hanya rumah biasa." Bagi Ratna dan Joko, tidak ada yang biasa dari rumah dengan 5 kamar tidur, kolam renang, dan 3 mobil mewah terparkir di garasi. Mereka mengikuti Bagus dan Adi dengan langkah ragu, merasa asing dan tidak pantas berada di tempat seperti ini.
"Selamat datang di rumah kami," kata Bagus membukakan pintu depan. "Masuklah." Interior rumah itu bahkan lebih menakjubkan. Lantai, marmer yang mengkilap, tangga melingkar dan chandelier kristal yang berkilauan di ruang tamu. Ratna merasa seperti berada dalam mimpi. "Tuan Bagus, apa yang..." Suara terkesiap seorang wanita paruh baya memotong kalimatnya sendiri. Bu Yanti, kepala pembantu di rumah keluarga Pratama, menatap dua anak jalanan yang berdiri di ruang tamu dengan ekspresi terkejut. "Bu Yanti, tolong siapkan kamar mandi untuk tamu kita," perintah Bagus tenang. "Dan mungkin beberapa pakaian bersih dari lemari barang sumbangan yang disiapkan Nyonya Arti untuk amal bulan lalu." "Baik, Tuan," jawab Bu Yanti, masih tampak bingung, tapi segera bergegas melaksanakan perintah. "Adi, tunjukkan pada mereka di mana kamar mandi," kata Bagus. "Setelah mereka bersih, kita akan makan malam bersama." Adi mengangguk bersemangat dan mengajak Ratna serta Joko menaiki tangga. Ratna melirik ke belakang, melihat Bagus yang mengawasi mereka dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Ayahku jarang membawa orang ke rumah," kata Adi sambil berjalan di koridor lantai 2. "Kalian spesial," Joko mendengus. "Spesial? Kami hanya anak jalanan kotor yang dia kasihani." Adi berhenti dan berbalik menghadap Joko. "Bukan begitu. Ayahku bukan orang yang mudah tersentuh. Sejak ibuku meninggal, dia hampir tidak pernah tersenyum. Tapi tadi, dia tersenyum saat berbicara dengan kalian." Ratna menangkap kesedihan dalam suara Adi. "Maaf tentang ibumu," katanya pelan. Adi tersenyum tipis. "Terima kasih, sudah 5 tahun. Aku punya ibu baru sekarang, Tante Arti." Tapi, dia tidak melanjutkan kalimatnya. "Tapi dia tidak sama," tebak Ratna. Adi mengangguk. "Dia baik tapi berbeda. Kadang aku merasa dia tidak benar-benar menyayangiku." Ratna tidak tahu harus berkata apa. Baginya memiliki satu orang tua saja sudah merupakan kemewahan yang tidak pernah dia miliki. "Ini kamar mandinya," kata Adi, membuka sebuah pintu. "Ada handuk bersih di dalam. Kalian bisa ganti baju di kamar sebelah. Aku akan menunggu di sini." Setelah mandi dengan air hangat, pengalaman yang sangat jarang bagi Ratna dan Joko, mereka mengenakan pakaian bersih yang telah disiapkan Bu Yanti. Pakaian itu sedikit kebesaran, tapi jauh lebih baik daripada yang mereka kenakan sebelumnya. "Lihat Jo, aku seperti putri," kata Ratna berputar dalam dress biru sederhana yang diberikan padanya. Joko yang kini mengenakan celana panjang dan kemeja yang terlalu besar hanya menggeleng. "Jangan terlalu senang, Ratna. Besok kita tetap harus kembali ke jalan." Kata-kata Joko mengembalikan Ratna ke realitas. Ya, semua ini hanya sementara. Besok mereka akan kembali ke kehidupan mereka yang sesungguhnya. Di lantai bawah, Bagus sedang berbicara di telepon ketika pintu depan terbuka. Arti melangkah masuk dengan wajah kaku. "Ticuun, ada yang bisa kau jelaskan?" "Bagus," tanyanya dingin melepas kacamata hitamnya. Bagus menutup teleponnya. "Arti, kau sudah pulang?" "Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku melihatmu membawa 2 anak jalanan ke dalam mobil kita. Di mana mereka sekarang?" "Mereka tamu kita malam." "Ini," jawab Bagus tenang, "gadis kecil itu yang menolong Adi tempo hari." Wajah Arti memucat. "Kau membawa mereka ke rumah kita? Bagus, apa kau sudah gila? Mereka bisa saja pencuri atau pembawa penyakit atau..." "Mereka hanya anak-anak, Arti," potong Bagus. "Mereka, anak-anak yang tidak beruntung dan kelaparan. Adi ingin berterima kasih, dan aku setuju itu hal yang benar untuk dilakukan." "Hal yang benar?" Arti tertawa sinis. "Kau bisa saja memberikan mereka uang di jalan tadi. Tidak perlu membawa mereka ke rumah kita. Apa kata tetangga nanti? Apa kata keluargaku?" Bagus menatap istrinya dengan tatapan dingin. "Aku tidak peduli apa kata orang lain. Ini rumahku, dan aku memutuskan siapa yang boleh masuk." "Rumah kita, Bagus. Aku istrimu. Atau kau lupa?" Sebelum Bagus bisa menjawab, terdengar langkah-langkah kaki menuruni tangga. Adi muncul, diikuti oleh Ratna dan Joko yang kini sudah bersih dan mengenakan pakaian layak. "Bu, lihat, mereka sudah bersih dan..." Adi berhenti bicara ketika melihat ekspresi marah ibunya. Arti menatap kedua anak jalanan itu dari atas ke bawah, matanya dingin dan menilai.
Ratna merasakan ketidaksukaannya dan secara naluriah mundur selangkah. "Selamat malam, Nyonya," sapa Ratna sopan, suaranya hampir tak terdengar. Arti mengabaikannya dan beralih pada Bagus. "Kita perlu bicara. Sekarang." "Nanti, Arti, tamu kita lapar," jawab Bagus tegas. "Bu Yanti sudah menyiapkan makan malam." Tanpa menunggu respons istrinya, Bagus mengarahkan anak-anak ke ruang makan. Arti mengikuti dengan wajah kaku, jelas tidak senang tapi tidak ingin membuat keributan di depan orang lain. Makan malam berlangsung dengan canggung. Bagus dan Adi berusaha membuat percakapan, sementara Arti hanya makan dalam diam, sesekali melemparkan tatapan tidak suka pada Ratna dan Joko. Kedua anak jalanan itu makan dengan sopan, meskipun jelas mereka tidak terbiasa dengan sendok garpu dan serbet. "Jadi Ratna, berapa usiamu?" tanya Bagus di tengah makan malam. "Saya tidak tahu pasti, Pak. Mungkin sekitar 10 atau 11 tahun, jawab Ratna. "Dan orang tuamu?" Ratna menggeleng pelan. "Saya tidak punya, Pak. Saya tidak ingat mereka." "Bagaimana kau bisa bertahan hidup?" tanya Bagus lagi, suaranya lembut. "Saya bekerja, Pak. Kadang membantu di pasar, kadang mengumpulkan barang bekas untuk dijual. Joko juga membantu saya." Joko yang sejak tadi diam mengangguk. "Kami saling menjaga, Pak. Di jalanan kita harus punya teman." Arti meletakkan garpunya dengan kasar. "Maaf, tapi aku tidak nyaman membicarakan kehidupan jalanan saat makan malam." "Arti," tegur Bagus pelan, "tidak Bagus, ini berlebihan. Kau membawa anak-anak ini ke rumah kita, membiarkan mereka menggunakan kamar mandi kita, memakai pakaian yang seharusnya untuk amal. Dan sekarang kita harus mendengar cerita menyedihkan mereka." Saat makan malam, wajah Ratna memerah karena malu. Dia meletakkan sendoknya dan menunduk. "Maaf, Nyonya, kami tidak bermaksud mengganggu." "Bu, mereka tamu kita," protes Adi. "Mereka bukan tamu, Adi. Mereka pengemis yang ayahmu kasihani," kata Arti tajam. "Cukup." Arti Bagus berdiri, suaranya tegas. "Adi bawa Ratna dan Joko ke ruang keluarga. Kalian bisa menonton TV sementara Nyonya Arti dan aku bicara." Adi dengan cepat mengajak Ratna dan Joko keluar dari ruang makan. Ketika mereka sudah berada di ruang keluarga, Ratna bisa mendengar suara Bagus dan Arti yang berdebat, meskipun tidak jelas apa yang mereka bicarakan. "Maafkan ibuku," kata Adi malu. "Dia tidak biasa dengan tamu." Joko mendengus. "Dia tidak suka kami. Itu jelas." "Sudahlah, Jo," Ratna menyentuh lengan temannya. "Kita memang tidak seharusnya di sini. Ini kesalahan." "Tidak," Adi bersikeras. "Kalian temanku sekarang, dan aku yakin ayah juga menyukai kalian." Ratna tersenyum sedih. Dia tidak yakin apakah seseorang seperti Adi, anak orang kaya dengan masa depan cerah, benar-benar bisa menjadi teman mereka. Tapi untuk saat ini, dia membiarkan dirinya menikmati kehangatan rumah ini dan kebaikan Adi serta ayahnya. Di dapur, pertengkaran Bagus dan Arti semakin sengit. "Kau tidak bisa membawa anak jalanan ke rumah kita begitu saja, Bagus." Arti memukul meja. "Apa kau tidak memikirkan risikonya? Bagaimana jika mereka mencuri atau membawa penyakit? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika mereka kembali dengan teman-teman mereka?" "Mereka hanya anak-anak, Arti," jawab Bagus lelah. "Anak-anak yang membutuhkan bantuan. Ada banyak cara membantu tanpa membawa mereka ke rumah kita. Kau bisa menyumbang ke panti asuhan atau..." "Ini bukan tentang uang," potong Bagus. "Ini tentang kemanusiaan." Gadis itu menolong Adi tanpa pamrih, padahal dia sendiri tidak punya apa-apa. Arti menatap suaminya dengan tajam. "Ini tentang Lestari, bukan? Kau melihat gadis itu dan teringat pada semua program amal yang Lestari lakukan dulu?" Bagus terdiam. Memang benar, Ratna mengingatkannya pada Lestari. Atau, lebih tepatnya, pada nilai-nilai yang dulu Lestari ajarkan padanya. Nilai-nilai yang telah dia lupakan sejak kematian wanita itu. "Aku tidak akan berdebat tentang ini," kata Bagus akhirnya. "Mereka akan menginap malam ini. Besok kita akan mencari solusi yang lebih permanen untuk mereka." "Menginap?" Arti terkesiap. "Kau gila. Aku tidak akan tidur di bawah atap yang sama dengan anak jalanan."
Kalau begitu, kau bisa menginap di hotel malam ini, kata Bagus dingin. Arti menatapnya tidak percaya. Kau memilih mereka daripada istrimu sendiri? Aku memilih untuk tidak meninggalkan anak-anak itu di jalan malam ini, jawab Bagus. Keputusanku sudah bulat, Arti. Dengan wajah merah karena marah, Arti keluar dari dapur dan naik ke lantai atas. Beberapa menit kemudian dia turun dengan tas kecil di tangan. Aku akan menginap di rumah orang tuaku malam ini, katanya kaku. Hubungi aku ketika anak-anak itu sudah pergi dan kau kembali waras. Tanpa menunggu jawaban, Arti keluar dari rumah dan membanting pintu di belakangnya. Di ruang keluarga, Ratna, Joko, dan Adi bisa mendengar suara pintu yang dibanting itu. Mereka saling bertukar pandang dengan cemas. Sepertinya kita harus pergi, kata Ratna pelan. Tidak, kata Bagus yang tiba-tiba muncul di pintu ruang keluarga. Kalian akan menginap malam ini. Sudah terlalu malam dan tidak aman untuk kalian kembali ke jalan. Joko tampak tidak nyaman. Tapi Pak, istri Bapak marah. Jangan khawatirkan itu, kata Bagus dengan senyum lelah. Dia akan mengerti. Nah, Bu Yanti sudah menyiapkan kamar untuk kalian. Adi, tunjukkan pada mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ratna tidur di atas kasur empuk dengan selimut hangat. Dia berbaring di samping Joko yang sudah tertidur pulas dan menatap langit-langit kamar yang tinggi. Rasanya seperti mimpi, tapi Ratna tahu mimpi selalu berakhir ketika pagi tiba. Besok, mereka harus kembali ke jalanan, kembali ke dunia nyata mereka. Tapi untuk malam ini, dia akan menikmati kehangatan dan kenyamanan ini. Menikmati perasaan diperhatikan dan dihargai. Menikmati ilusi tentang sebuah keluarga yang tidak pernah dia miliki. Tanpa disadarinya, air mata mengalir di pipinya yang kini bersih. Dia berdoa dalam hati kepada siapapun yang mungkin mendengarkan agar kebaikan yang dia terima hari ini tidak berakhir terlalu cepat. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menerobos tirai jendela kamar tamu. Ratna membuka mata perlahan untuk sesaat tidak mengenali di mana dia berada. Kasur empuk, selimut hangat, dan udara sejuk dari pendingin ruangan, semua ini terlalu mewah untuk jadi kenyataan. Tapi ketika Joko mengerang pelan dalam tidurnya, di sebelahnya Ratna teringat semuanya. Mereka berada di rumah keluarga Pratama, rumah Adi dan ayahnya Pak Bagus. Ratna duduk di tepi kasur, kakinya yang kecil tidak menyentuh lantai. Dia menatap keluar jendela, melihat taman yang indah dan kolam renang yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Semuanya tampak seperti dari dunia lain, dunia yang tidak pernah dia impikan bisa dia kunjungi. Ratna, kau sudah bangun? Joko membuka mata masih mengantuk. Sudah, jawab Ratna pelan. Kita harus segera pergi, Jo. Kita sudah terlalu merepotkan. Joko mengangguk, meskipun ada keengganan di matanya. Tidur di kasur empuk dan makan makanan lezat bukan pengalaman yang ingin dia akhiri begitu cepat. Tapi dia tahu Ratna benar. Mereka tidak seharusnya berada di sini. Suara ketukan lembut di pintu mengalihkan perhatian mereka. Pintu terbuka dan Bu Yanti masuk dengan nampan berisi sarapan. Selamat pagi, anak-anak, sapanya ramah. Tuan Bagus memerintahkan saya untuk membawakan sarapan untuk kalian. Dia sedang ada panggilan telepon penting, tapi ingin kalian tetap di sini sampai dia selesai. Ratna dan Joko saling bertukar pandang bingung. Mereka mengira akan langsung diminta pergi pagi ini. Apa Nyonya Arti sudah pulang? Tanya Ratna hati-hati. Bu Yanti menggeleng. Belum, tapi jangan khawatirkan itu. Makanlah dulu. Setelah Bu Yanti pergi, Joko langsung menyerbu roti dan telur di nampan dengan antusias. Ratna makan lebih lambat, pikirannya sibuk bertanya-tanya apa yang direncanakan Pak Bagus. Di lantai bawah, Bagus sedang berbicara serius di telepon dengan seseorang. Ya, saya mengerti prosedurnya, katanya. Saya ingin tahu apa yang diperlukan untuk... Ya, tentu saya bisa datang pagi ini, terima kasih. Bagus menutup teleponnya saat Adi turun dari tangga, masih mengenakan piyama. Ayah, apa Ratna dan Joko masih di sini? Tanya Adi penuh harap. Bagus mengangguk. Mereka sedang sarapan di kamar. Apa mereka akan tinggal lebih lama? Adi bertanya lagi. Matanya berbinar. Bagus menatap putranya dengan serius. Adi, ayah perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Duduklah.
Adi duduk di sofa di sebelah ayahnya, wajahnya menunjukkan kebingungan. Ayah sudah menelepon dinas sosial pagi ini, kata Bagus. Ayah menanyakan tentang prosedur untuk menjadi wali sementara bagi anak-anak seperti Ratna dan Joko. Mata Adi melebar. Maksud ayah, mereka bisa tinggal bersama kita? Mungkin, jawab Bagus hati-hati. Ini tidak sederhana, Adi. Ada banyak prosedur hukum yang harus diikuti. Dan ada Ibu Arti yang perlu dipertimbangkan. Wajah Adi meredup sedikit. Ibu tidak akan setuju. Mungkin tidak pada awalnya, Bagus mengakui. Tapi ayah akan bicara dengannya. Yang perlu kau tahu adalah ayah belum bisa berjanji apa-apa. Ayah hanya ingin mencari tahu opsi apa yang kita miliki. Adi mengangguk serius. Aku mengerti, ayah. Tapi aku ingin mereka tinggal, terutama Ratna. Ada sesuatu yang spesial tentang dia. Bagus tersenyum kecil, melihat kesungguhan di mata putranya. Adi selalu memiliki hati yang baik, seperti ibunya dulu. Lestari pasti akan bangga melihatnya sekarang. Ayah akan pergi ke kantor dinas sosial pagi ini, kata Bagus. Kau jaga Ratna dan Joko ya. Ajak mereka bermain tapi jangan keluar rumah dulu. Adi mengangguk bersemangat. Siap, ayah. Sementara Bagus bersiap-siap untuk pergi, Adi naik ke lantai atas untuk menemui Ratna dan Joko. Dia menemukan mereka sudah berpakaian rapi, mengenakan pakaian yang sama yang mereka pakai semalam. Kalian mau kemana? Tanya Adi. Kami harus pergi, jawab Ratna. Kami sudah terlalu merepotkan keluargamu. Tidak, seru Adi. Ayahku ingin kalian tetap di sini. Dia sedang pergi ke suatu tempat untuk mengurus sesuatu. Dia bilang kalian harus menunggu sampai dia kembali. Joko tampak skeptis. Mengurus apa? Adi ragu-ragu, tidak yakin seberapa banyak yang boleh dia ceritakan. Aku tidak bisa memberitahu kalian sekarang. Tapi ini hal baik, aku janji. Sementara itu, bagaimana kalau kita main game? Aku punya PlayStation di kamarku. Melihat keraguan di wajah Ratna dan Joko, Adi menambahkan, atau kita bisa berenang di kolam? Aku punya baju renang yang mungkin muat untuk kalian. Joko yang belum pernah berenang di kolam renang sungguhan sebelumnya tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Berenang? Benarkah? Tentu. Adi tersenyum lebar. Ayo, aku akan mencarikan baju renang untuk kalian. Dengan enggan, Ratna mengikuti mereka. Dia punya firasat buruk tentang semua ini. Meskipun Pak Bagus tampak baik dan Adi jelas ingin berteman, dengan mereka, Ratna tahu kehidupan nyata tidak semudah itu, terutama setelah melihat reaksi Nyonya Arti semalam. Tapi untuk saat ini, melihat wajah Joko yang berseri-seri memikirkan berenang di kolam sungguhan, Ratna memutuskan untuk diam dan mengikuti alur. Setidaknya untuk beberapa jam ke depan, mereka bisa berpura-pura menjadi anak-anak normal dengan kehidupan normal. Siang itu berlalu dengan cepat. Ratna, Joko, dan Adi berenang di kolam, bermain video game, dan makan siang bersama. Untuk sesaat, Ratna bisa melupakan kenyataan bahwa dia dan Joko adalah anak jalanan. Di rumah ini, dengan Adi, mereka hanya anak-anak biasa yang bersenang-senang. Tapi kebahagiaan sementara itu berakhir ketika mobil Arti memasuki halaman rumah sekitar pukul 3 sore. Ratna dan Joko, yang sedang menonton televisi dengan Adi di ruang keluarga, langsung menegang. Itu ibumu, bisik Ratna pada Adi. Adi menelan ludah, jangan khawatir, ayah akan segera pulang juga. Tapi Bagus belum kembali ketika Arti melangkah masuk ke dalam rumah. Wanita itu berhenti di ambang pintu ruang keluarga. Matanya melebar melihat ketiga anak yang duduk di sofa. Dia tampak lebih tenang dari semalam, tapi tetap tidak senang. Adi, panggilnya dengan suara dingin. Bisa bicara sebentar? Adi dengan enggan mengikuti ibunya ke ruang kerja Bagus. Ratna dan Joko duduk dalam diam, terlalu takut untuk bergerak atau bahkan berbicara. Kita harus pergi sekarang, bisik Joko. Ratna mengangguk. Tapi bagaimana dengan Adi dan Pak Bagus? Mereka akan baik-baik saja. Ini keluarga mereka, Ratna, kita hanya orang luar. Suara Arti yang meninggi terdengar dari ruang kerja, meskipun kata-katanya tidak jelas. Adi juga terdengar seperti sedang membantah, suaranya lebih tinggi dari biasanya. Ratna berdiri. Kau benar, Jo. Kita harus pergi sekarang.
Tapi sebelum mereka bisa bergerak, Arti keluar dari ruang kerja dengan wajah merah karena marah. Dia berjalan cepat ke arah mereka. "Kalian," katanya menunjuk Ratna dan Joko. "Aku minta kalian pergi dari rumahku sekarang juga." "Bu," protes Adi yang berlari di belakang ibunya. "Ayah bilang mereka harus menunggu sampai dia pulang." "Ayahmu tidak berpikir jernih," balas Arti tajam. "Dan aku tidak akan membiarkan anak-anak jalanan ini tinggal di rumahku lebih lama lagi." "Kami akan pergi, Nyonya," kata Ratna dengan suara bergetar. "Terima kasih untuk semuanya." Ratna menarik tangan Joko bersiap untuk keluar, tapi kemudian Arti melihat sesuatu yang membuat matanya menyipit. "Tunggu," katanya melihat ke arah leher Ratna. "Apa yang kau pakai itu?" Ratna menyentuh kalung sederhana dengan liontin kecil yang menggantung di lehernya. Ini milikku, Nyonya, satu-satunya yang saya miliki dari sebelumnya." Arti berjalan mendekat, mengamati kalung itu dengan seksama. "Tidak mungkin," bisiknya. Ini kalung yang hilang dari koleksiku minggu lalu." "Apa?" Ratna terkejut. "Tidak, Nyonya, ini milik saya. Saya selalu memilikinya." "Pencuri," Arti menjerit. "Kau mencuri kalungku." "Tidak," Ratna mundur ketakutan. "Saya tidak mencuri apapun, Nyonya. Saya bersumpah." Joko melangkah di depan Ratna dengan sikap melindungi. "Ratna tidak pernah mencuri. Kalung itu memang miliknya. Dia memakainya sejak kami pertama bertemu." "Diam!" bentak Arti. "Aku tidak bicara padamu, anak jalanan. Kalung itu milikku. Itu pemberian suamiku untuk ulang tahunku." "Bu, itu tidak mungkin," kata Adi, melihat kalung Ratna dengan seksama. "Kalung ulang tahun, ibu memiliki permata biru, bukan merah seperti ini." Arti menatap putranya dengan marah. "Kau lebih percaya pada pencuri ini daripada ibumu sendiri?" "Ratna bukan pencuri," teriak Adi. Situasi semakin panas ketika Arti mencoba meraih kalung Ratna. Gadis itu mundur dengan ketakutan, sementara Joko dan Adi berusaha melindunginya. "Ada apa ini?" Suara tegas Bagus mengejutkan mereka semua. Pria itu berdiri di ambang, pintu wajahnya menunjukkan keterkejutan melihat kekacauan di ruang keluarganya. "Bagus, akhirnya kau pulang," kata Arti. Suaranya berubah menjadi lebih terkontrol. "Gadis ini mencuri kalungku." Bagus menatap Ratna yang kini hampir menangis. "Benarkah itu, Ratna?" "Tidak, Pak," jawab Ratna, suaranya bergetar. "Ini satu-satunya barang yang saya miliki dari masa kecil saya. Saya selalu menyimpannya." Bagus berjalan mendekat dan mengamati kalung itu. Liontin kecil berbentuk hati dengan batu merah di tengahnya. Sederhana tapi indah. "Arti," kata Bagus pelan, "ini bukan kalungmu." "Tentu saja itu milikku," Arti bersikeras. "Kalungmu memiliki permata biru dan liontin berbentuk air mata," potong Bagus tegas. "Aku ingat karena aku yang memilihnya untukmu. Kalung ini seberbeda." Arti terlihat gugup untuk sesaat, tapi kemudian kembali menguasai diri. "Aku punya banyak kalung, Bagus. Mungkin kau tidak ingat yang ini." "Tidak," kata Bagus, suaranya semakin dingin. "Aku ingat setiap perhiasan yang kubeli untukmu, Arti. Dan ini bukan salah satunya." Suasana menjadi tegang. Arti menatap Bagus dengan mata menyala-nyala. Sementara Bagus balas menatapnya dengan tenang tapi tegas. "Jadi kau lebih percaya pada anak jalanan ini daripada istrimu sendiri?" tanya Arti akhirnya. "Aku percaya pada kebenaran," jawab Bagus. "Dan kurasa kau perlu menenangkan diri, Arti." Arti tampak akan meledak, tapi kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum kaku. "Baik, mungkin aku salah, tapi aku tetap tidak mau anak-anak ini di rumahku. Pilih, Bagus, mereka atau aku." Tanpa menunggu jawaban, Arti berbalik dan naik ke lantai atas, langkahnya keras dan marah. Bagus menghela napas panjang. Dia berjongkok di depan Ratna yang masih gemetar ketakutan. "Maafkan aku, Ratna," katanya lembut. "Kau tidak seharusnya mengalami itu. Kami akan pergi sekarang." "Pak," kata Ratna menahan air mata. "Terima kasih untuk semuanya." "Tidak," kata Bagus tegas. "Aku perlu bicara dengan kalian tentang masa depan kalian." Sebelum Bagus bisa melanjutkan, terdengar suara keras dari lantai atas. Arti kembali turun dengan wajah pucat. "Perhiasanku," serunya. "Kotak perhiasanku dicuri.
Semua orang terdiam. Ratna dan Joko saling bertukar pandang ketakutan. "Apa maksudmu?" tanya Bagus berdiri dengan cepat. "Kotak perhiasanku yang berisi koleksi berlianku hilang." Arti menunjuk ke arah Ratna dan Joko. "Pasti mereka yang mengambilnya. Siapa lagi?" "Kami." "Tidak mengambil apapun, Nyonya," bantah Joko. "Kami bahkan tidak masuk ke kamar Nyonya." "Pembohong," teriak Arti. "Bagus, kau harus memanggil polisi sekarang juga." Ratna merasakan ketakutan yang luar biasa. Polisi? Anak jalanan seperti mereka tidak pernah mendapat keadilan dari polisi. Mereka akan langsung dianggap bersalah. "Tidak," bisik Ratna. "Joko, kita harus pergi." Tanpa pikir panjang, Ratna menarik tangan Joko dan berlari ke arah pintu belakang. Mereka mendengar Adi memanggil nama mereka, tapi mereka tidak berhenti. Ketakutan telah mengambil alih. Mereka berlari melintasi taman, memanjat pagar belakang, dan terus berlari menembus jalan-jalan Jakarta. Mereka tidak berhenti sampai kaki mereka terasa seperti terbakar dan napas mereka tersengal-sengal. "Kita aman sekarang," kata Joko di antara napasnya yang berat. Ratna bersandar pada dinding sebuah bangunan. Air mata akhirnya mengalir di pipinya. Aku pikir mereka berbeda," bisiknya. "Aku pikir Pak Bagus dan Adi benar-benar peduli." Joko merangkul pundak Ratna. "Mungkin mereka memang peduli, tapi wanita itu tidak. Dan kita tahu, Jo, orang seperti kita tidak pernah bisa menjadi bagian dari dunia mereka." Ratna menggenggam kalungnya dengan erat. Satu-satunya hal yang dia miliki dari masa lalunya yang tidak dia ingat. Satu-satunya hal yang memberinya harapan bahwa suatu saat dia mungkin akan menemukan identitasnya yang sesungguhnya. Malam mulai turun di Jakarta, dan dua anak jalanan itu berjalan tanpa tujuan, kembali ke kehidupan yang mereka kenal, kehidupan tanpa harapan, tanpa kehangatan, tanpa keluarga. Yang tidak mereka ketahui adalah Bagus Pratama sudah berada di mobilnya, menyusuri jalan-jalan Jakarta mencari mereka dengan putus asa. Di sampingnya Adi menangis dalam diam, memegang sapu tangan usang yang pernah diberikan Ratna padanya. 3 hari telah berlalu sejak Ratna dan Joko melarikan diri dari rumah keluarga Pratama. 3 hari yang terasa seperti mimpi buruk bagi Bagus dan Adi. Mereka telah menyusuri jalanan Jakarta, mencari di setiap tempat yang mungkin menjadi persembunyian anak-anak jalanan, tapi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Ratna dan Joko. "Ayah, bagaimana kalau kita tidak pernah menemukan mereka lagi?" tanya Adi dengan suara pelan saat mereka kembali ke mobil setelah mencari di kawasan Tanah Abang. Bagus mengusap wajahnya yang lelah. Dia hampir tidak tidur selama 3 hari ini, terbagi antara mencari anak-anak itu dan menghadapi kemarahan Arti di rumah. "Kita akan menemukan mereka," Adi jawabnya, meskipun keyakinannya mulai goyah. Jakarta terlalu besar dan anak-anak jalanan terlalu pandai bersembunyi. Sementara itu di rumah, Arti duduk di ruang keluarga dengan wajah masam. Dia tidak bisa memahami mengapa suaminya begitu terobsesi mencari anak-anak jalanan itu. Seharusnya mereka bersyukur anak-anak pencuri itu sudah pergi. "Nyonya," Bu Yanti mendekatinya dengan hati-hati, "saya sedang membersihkan kamar tamu dan menemukan ini di belakang lemari." Bu Yanti menyodorkan sebuah kotak perhiasan mewah. Kotak yang sama yang Arti klaim telah dicuri. Wajah Arti memucat. Di mana kau menemukannya?" "Terjatuh di belakang lemari, Nyonya. Sepertinya terselip saat Nyonya mencari baju untuk disumbangkan bulan lalu." Arti mengambil kotak itu dengan tangan gemetar. Selama 3 hari ini, dia telah menuduh Ratna dan Joko sebagai pencuri, bahkan mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Dan sekarang, kotak perhiasannya ditemukan di rumahnya sendiri. "Jangan beritahu Tuan Bagus dulu," kata Arti cepat. Aku akan memberitahunya sendiri nanti." Bu Yanti mengangguk, meskipun matanya menunjukkan ketidaksetujuan. Dia sudah bekerja untuk keluarga Pratama sejak sebelum Lestari meninggal, dan dia bisa melihat perubahan dalam rumah tangga ini sejak kedatangan Arti. Setelah Bu Yanti pergi, Arti duduk lama dengan kotak perhiasan di tangannya. Dia tidak benar-benar yakin perhiasannya dicuri. Itu hanya alasan yang dia gunakan untuk mengusir anak-anak itu dari rumahnya. Tapi sekarang,
Alasan itu telah menimbulkan kekacauan yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Bagus marah besar padanya. Adi hampir tidak mau bicara dengannya. Dan dua anak tidak bersalah kini entah di mana, mungkin kelaparan atau ketakutan di jalanan Jakarta yang berbahaya. Untuk pertama kalinya, Arti merasakan secercah penyesalan. Di sudut lain Jakarta, tepatnya di bawah jembatan Manggarai, Ratna dan Joko tengah berbagi sebungkus nasi dengan beberapa anak jalanan lainnya. "Kau yakin tidak mau makan lagi, Ratna?" tanya Joko melihat sahabatnya yang hanya mengambil sedikit nasi. Ratna menggeleng. "Aku tidak lapar." Tapi kebenarannya adalah Ratna tidak bisa berhenti memikirkan Bagus dan Adi. Selama 3 hari ini, dia bertanya-tanya apakah mereka marah padanya karena kabur. Apakah mereka percaya tuduhan Nyonya Arti? Apakah mereka bahkan peduli bahwa dia dan Joko telah pergi? "Kau masih memikirkan mereka, ya?" tanya Joko, seolah bisa membaca pikiran Ratna. Ratna mengangguk pelan. "Aku merasa bersalah, Jo. Pak Bagus sangat baik pada kita, tapi kita kabur begitu saja." "Kita tidak punya pilihan," Joko mengingatkannya. "Istrinya mengancam akan memanggil polisi." "Tapi kita tahu kita tidak mencuri apapun," kata Ratna. "Kita harusnya tidak lari. Itu membuat kita terlihat bersalah." Joko menghela napas. "Ratna, orang seperti kita tidak pernah mendapat keadilan. Kau tahu itu. Polisi akan selalu percaya pada orang kaya seperti Nyonya Arti, bukan pada anak jalanan seperti kita." Ratna tahu Joko benar, tapi itu tidak mengurangi rasa bersalahnya. Entah mengapa, dia merasa telah mengkhianati kepercayaan Bagus dan Adi. "Aku akan kembali," kata Ratna tiba-tiba. "Apa?" Joko terkejut. "Kembali kemana?" "Ke rumah, keluarga Pratama," jawab Ratna. "Aku ingin menjelaskan bahwa kita tidak mencuri apapun. Aku ingin mereka tahu kebenaran." "Kau gila?" Joko menatapnya tidak percaya. "Nyonya Arti akan langsung memanggil polisi." "Aku tidak akan masuk," kata Ratna. "Aku hanya ingin melihat dari jauh. Mungkin aku bisa bertemu Adi atau Pak Bagus saat mereka keluar rumah." Joko menggeleng kuat-kuat. "Terlalu berbahaya, Ratna. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendiri." "Kalau begitu ikutlah denganku," pinta Ratna. Joko mengerang frustasi. "Baiklah, tapi kita hanya melihat dari jauh. Jika ada tanda-tanda bahaya, kita langsung pergi. Janji?" "Janji," kata Ratna, matanya sedikit bersinar untuk pertama kalinya dalam 3 hari. Mereka berangkat ke kawasan Pondok Indah di sore hari, mengendap-endap di dekat gerbang rumah keluarga Pratama. Selama beberapa jam, mereka hanya mengamati rumah itu dari kejauhan, bersembunyi di balik semak-semak di seberang jalan. "Sepertinya tidak ada orang," bisik Joko. "Mobilnya tidak ada." Ratna mengangguk, kecewa. Dia berharap bisa melihat Adi atau Pak Bagus, tapi rumah itu tampak sunyi. Ketika malam mulai turun, mereka memutuskan untuk pergi, tapi saat berbalik, mereka berhadapan dengan seorang wanita paruh baya yang membawa kantong belanjaan. "Astaga!" Wanita itu terkesiap kaget. Bukankah kalian anak-anak yang dibawa Tuan Bagus tempo hari?" Ratna dan Joko membeku. "Itu Bu Yanti, kepala pembantu keluarga Pratama." Kami hanya lewat," kata Joko cepat bersiap untuk lari. "Tunggu." Bu Yanti menghentikan mereka. "Tuan Bagus dan Tuan Adi mencari kalian kemana-mana. Mereka sangat khawatir." Ratna berhenti. "Benarkah?" Bu Yanti mengangguk serius. "Mereka hampir tidak tidur selama 3 hari ini, berkeliling Jakarta mencari kalian. Tapi Nyonya Arti menuduh kami mencuri," kata Ratna bingung. Wajah Bu Yanti berubah sedih. "Tentang itu, kotak perhiasan Nyonya Arti sudah ditemukan, tertinggal di rumah. Kalian tidak mencuri apapun." Joko dan Ratna saling bertukar pandang terkejut. "Apa Pak Bagus tahu?" tanya Ratna. "Belum," jawab Bu Yanti. "Nyonya Arti belum memberitahunya, tapi saya rasa dia harus tahu. Kalian anak-anak tidak bersalah." Bu Yanti menatap mereka dengan iba. "Tuan Bagus dan Tuan Adi akan pulang sebentar lagi. Mereka baru saja menelepon untuk makan malam. Maukah kalian menunggu mereka di rumah saya?" Bu Yanti tinggal di pavilion.
kecil di samping rumah utama keluarga Pratama. Meskipun Joko masih curiga, Ratna memutuskan untuk percaya pada wanita itu. Ada sesuatu dalam mata Bu Yanti yang menunjukkan ketulusan. Di pavilion Bu Yanti mereka diberi makan dan minum. Bu Yanti menceritakan bagaimana Bagus dan Adi begitu putus asa mencari mereka, bagaimana mereka yakin Ratna dan Joko tidak bersalah, dan bagaimana Bagus bahkan mendatangi kantor dinas sosial untuk mencari tahu tentang kemungkinan menjadi wali mereka. Wali? Ratna terkejut. Maksudnya, mengadopsi kami? Semacam itu, jawab Bu Yanti. Tuan Bagus ingin membantu kalian. Dia melihat sesuatu yang spesial dalam diri kalian, terutama kau, Ratna. Ratna tidak bisa mempercayai pendengarannya. Seseorang seperti Pak Bagus, kaya, terhormat, sukses, ingin menjadi wali anak jalanan seperti dia. Suara mobil memasuki halaman mengalihkan perhatian mereka. Bu Yanti mengintip dari jendela. Itu Tuan Bagus dan Tuan Adi, katanya. Tunggu di sini, saya akan memberitahu mereka kalian ada di sini. Jantung Ratna berdegup kencang. Dia tidak tahu apakah harus senang atau takut. Bagaimana jika Pak Bagus marah padanya karena kabur? Bagaimana jika dia tidak percaya bahwa Ratna dan Joko tidak mencuri? Beberapa menit kemudian, pintu pavilion terbuka dengan keras. Adi berdiri di sana, napasnya terengah-engah, matanya melebar melihat Ratna dan Joko. Kalian kembali, serunya, berlari untuk memeluk mereka berdua. Kami mencari kalian kemana-mana. Bagus muncul di belakang Adi, wajahnya menunjukkan kelegaan yang luar biasa. Ratna, Joko, syukurlah kalian baik-baik saja. Maafkan kami karena kabur, Pak, kata Ratna, matanya berkaca-kaca. Kami takut. Tidak aku yang harus minta maaf, kata Bagus berjongkok di depan mereka. Aku seharusnya tidak membiarkan Arti menuduh kalian seperti itu. Aku tahu kalian tidak mencuri apapun. Kotak perhiasannya sudah ditemukan, Pak, kata Joko. Bu Yanti memberitahu kami. Bagus tampak terkejut. Ditemukan? Di mana? Di belakang. Lemari di kamar Nyonya Arti, jawab Bu Yanti. Tertinggal di sana, Tuan. Nyonya Arti sudah mengetahuinya sejak tadi pagi. Wajah Bagus mengeras. Dan dia tidak memberitahuku? Nyonya Arti bilang dia akan memberitahu Tuan sendiri, kata Bu Yanti hati-hati. Bagus berdiri, wajahnya menunjukkan kemarahan yang tertahan. Adi, tolong temani Ratna dan Joko di sini. Ayah perlu bicara dengan ibu. Adi mengangguk, paham situasinya serius. Setelah Bagus pergi, Adi duduk di sebelah Ratna dan Joko. Aku sangat senang kalian kembali, katanya tulus. Aku pikir aku tidak akan bertemu kalian lagi. Kami tidak bermaksud membuat kalian khawatir, kata Ratna pelan. Kami hanya takut. Aku mengerti, kata Adi. Tapi sekarang kalian sudah kembali dan ayah sudah mengurus semuanya dengan dinas sosial. Kalian bisa tinggal bersama kami. Joko masih tampak ragu. Tapi bagaimana dengan ibumu? Dia jelas tidak menginginkan kami di sini. Wajah Adi meredup. Aku tidak tahu. Tapi ayah pasti akan menemukan solusinya. Dia selalu berhasil. Di rumah utama, Bagus menghadapi Arti di ruang kerjanya. Wajahnya dingin dan keras, jauh berbeda dari pria lembut yang biasanya. Kau tahu kotak perhiasan itu tidak dicuri, kata Bagus, suaranya tenang tapi mengancam. Kau tahu sejak tadi pagi, tapi kau tidak memberitahuku. Kau membiarkanku terus mencari anak-anak itu, mengkhawatirkan mereka, sementara kau tahu mereka tidak bersalah. Arti tidak menjawab, matanya menatap lantai. Kenapa, Arti? Desak Bagus. Kenapa kau begitu membenci anak-anak itu? Apa yang mereka lakukan padamu? Mereka mengambil kalian dariku. Arti akhirnya berteriak. Air mata mengalir di pipinya. Kau dan Adi. Sejak anak-anak itu datang, kalian berdua seolah terhipnotis, terutama kau, Bagus. Kau melihat gadis itu dan tiba-tiba ingin menjadi pahlawan, ingin menyelamatkannya, ingin menjadi ayahnya. Ini bukan tentang menjadi pahlawan, bantah Bagus. Ini tentang melakukan hal yang benar. Hal yang benar? Arti tertawa pahit. Atau tentang mengingatkanmu pada Lestari. Aku tahu kau tidak pernah benar-benar melupakannya. Aku tahu aku selalu menjadi pilihan kedua. Tapi setidaknya aku memilikimu dan Adi. Dan sekarang kau ingin membawa anak-anak jalanan itu ke dalam hidup kita.
Menggantikanku? Bagus terdiam, menyadari ada rasa sakit yang dalam di balik kemarahan Arti. Tidak ada yang bisa menggantikanmu, Arti. Kau ibu Adi sekarang, kau istriku. Tapi kau tidak mencintaiku seperti kau mencintai Lestari, bisik Arti. Kau tidak pernah mencintaiku seperti itu. Bagus tidak bisa membantah. Dia memang tidak pernah mencintai Arti seperti dia mencintai Lestari. Pernikahan mereka lebih didasarkan pada kenyamanan dan kebutuhan Adi akan sosok ibu. Aku menyayangimu, Arti, kata Bagus akhirnya, dengan caraku sendiri. Tapi aku tidak bisa membiarkan rasa tidak amanmu menghancurkan hidup anak-anak tak bersalah. Jadi, kau tetap akan membawa mereka ke rumah ini? Tanya Arti, suaranya bergetar. Ya, jawab Bagus tegas. Ratna dan Joko akan tinggal bersama kita. Aku sudah mengurus semuanya dengan dinas sosial. Aku akan menjadi wali mereka secara resmi. Arti menarik napas tajam. Kalau begitu, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Arti, tidak Bagus. Aku sudah memutuskan. Aku akan kembali ke rumah orang tuaku. Kau bisa mengurus perceraian kita setelah itu. Bagus menatapnya dengan sedih. Apakah itu yang benar-benar kau inginkan? Arti menatapnya lama, air mata masih mengalir di pipinya. Yang kuinginkan adalah suami yang mencintaiku sepenuhnya. Yang kuinginkan adalah keluarga yang utuh. Tapi aku tahu, aku tidak akan pernah mendapatkannya. Darimu Bagus, tidak selama bayangan Lestari masih menghantuimu. Dengan itu Arti berbalik dan keluar dari ruang kerja, meninggalkan Bagus sendirian dengan pikirannya. Di pavilion Bu Yanti, Ratna, Joko, dan Adi menunggu dengan cemas. Mereka bisa mendengar suara-suara dari rumah utama, meskipun tidak jelas apa yang dibicarakan. Apa menurutmu ayahmu akan berhasil meyakinkan ibumu? Tanya Ratna pada Adi. Adi menggeleng. Aku tidak tahu. Ibu bisa sangat keras kepala. Dan dia tidak seperti ibu kandungku. Bagaimana ibumu yang dulu? Tanya Joko penasaran. Wajah Adi melembut. Dia sangat baik, selalu tersenyum. Dia suka membantu orang lain, terutama anak-anak. Dia sering membawaku ke panti asuhan untuk bermain dengan anak-anak di sana. Dia terdengar seperti orang yang luar biasa, kata Ratna, tersenyum kecil. Ya, Adi mengangguk. Ayah sangat mencintainya. Setelah dia meninggal, ayah berubah. Dia tidak pernah tersenyum lagi, tidak sampai apa? Tanya Ratna. Sampai dia bertemu denganmu, jawab Adi, menatap Ratna dengan serius. Ada sesuatu tentangmu yang mengingatkannya pada ibu. Mungkin kebaikanmu atau matamu atau entahlah. Tapi sejak bertemu denganmu, ayah mulai hidup lagi. Ratna tidak tahu harus berkata apa. Dia, seorang anak jalanan yang tidak dikenal siapapun, telah membawa perubahan dalam hidup keluarga Pratama. Entah itu perubahan baik atau buruk, waktu yang akan menentukan. Tiba-tiba pintu pavilion terbuka. Bagus berdiri di sana, wajahnya lelah tapi tenang. Adi, Ratna, Joko panggilnya. Mari kita ke rumah, ada banyak hal yang perlu kita bicarakan. Dengan hati berdebar, Ratna mengikuti Bagus dan Adi ke rumah utama, dengan Joko yang tetap waspada di sampingnya. Apapun yang terjadi selanjutnya, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. 6 bulan telah berlalu sejak malam itu. Malam ketika hidup Ratna dan Joko berubah selamanya. Malam ketika mereka akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya. Pagi itu, seperti biasa, Ratna terbangun di kamarnya yang nyaman di rumah keluarga Pratama. Sinar matahari menembus tirai jendela, menciptakan pola-pola indah di lantai kayu. Dia masih sering terbangun dengan perasaan tidak percaya bahwa semua ini nyata. Bahwa dia, seorang anak jalanan yang terbuang, kini memiliki keluarga. Ratna, bangun, kita akan terlambat ke sekolah. Suara Adi terdengar dari balik pintu, diikuti ketukan tidak sabar. Iya, aku bangun, jawab Ratna, segera beranjak dari tempat tidur. Dia memandang sekilas foto yang terpajang di meja samping tempat tidurnya. Foto dirinya, Adi, Joko, dan Pak Bagus saat upacara adopsi resmi mereka 3 bulan lalu. Hari di mana Bagus Pratama secara resmi menjadi ayah angkat Ratna dan Joko. Setelah berpakaian rapi dengan seragam sekolah barunya, Ratna turun ke ruang makan di mana semua orang sudah berkumpul untuk sarapan. Selamat pagi, Putri tidur, goda Joko, yang sudah duduk di meja makan dengan sepotong roti di tangan.
Dalam 6 bulan, Joko telah bertransformasi dari anak jalanan kurus menjadi remaja yang sehat dan percaya diri. Rambut hitamnya kini dipotong rapi dan kacamata membingkai wajahnya, memberikan kesan cerdas yang memang sesuai dengan prestasinya di sekolah. "Selamat pagi, Ratna," sapa Bagus dengan senyum hangat. Tidur nyenyak, Ratna mengangguk dan mengambil tempat di sebelah Adi. "Semalam aku terlalu bersemangat untuk tidur. Hari ini presentasi proyekku di kelas." "Ah, proyek tentang anak-anak jalanan Jakarta itu?" tanya Bagus menuangkan susu ke gelas Ratna. "Iya, Ayah. Aku sudah menyelesaikan presentasinya semalam," jawab Ratna. Kata ayah masih terasa sedikit asing di lidahnya, tapi setiap kali dia mengucapkannya, ada kehangatan yang menyebar di dadanya, kehangatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. "Kau akan melakukannya dengan baik," kata Bagus, mengusap rambut Ratna dengan sayang. "Kau mengerti topik itu lebih baik dari siapapun." Perjalanan 6 bulan ini tidak selalu mulus. Setelah Arti pergi, rumah keluarga Pratama mengalami banyak perubahan. Bagus harus menjelaskan kepada keluarga besar, teman, dan rekan bisnisnya tentang keputusannya mengadopsi 2 anak jalanan. Tidak semua orang menerima dengan baik. Ada gosip, ada cemoohan, ada tatapan menghakimi. Tapi Bagus tetap teguh. Dengan bantuan pengacaranya, dia mengurus semua dokumen yang diperlukan untuk adopsi. Ratna dan Joko diberikan identitas resmi, akta, kelahiran, dan nama keluarga Pratama. Ratna Pratama dan Joko Pratama. Nama yang masih membuat mereka tersenyum setiap kali mendengarnya. Ratna dan Joko juga harus beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Mereka mulai bersekolah, belajar etiket, dan mengenal dunia yang selama ini hanya bisa mereka lihat dari kejauhan. Awalnya tidak mudah. Mereka merasa tidak pantas, merasa seperti penipu di dunia yang bukan milik mereka. Tapi Bagus dan Adi selalu ada di sana, mendukung mereka di setiap langkah. Dan perlahan-lahan mereka mulai merasa layak, merasa pantas untuk dicintai, untuk dihormati, untuk memiliki masa depan. "Ratna, jangan lupa dokter akan datang sore ini untuk pemeriksaan rutinmu," kata Bagus sambil menyesap kopinya. "Baik, Ayah," jawab Ratna. Sejak tinggal dengan keluarga Pratama, Ratna menjalani berbagai pemeriksaan kesehatan untuk mengatasi kondisi kekurangan gizi yang dialaminya selama hidup di jalanan. Kesehatannya sudah jauh membaik, tapi Bagus tetap memastikan dia mendapatkan perawatan terbaik. "Oh, dan Joko," tambah Bagus, "pelatih renangmu menelepon. Dia sangat terkesan dengan kemajuanmu. Dia pikir kau punya potensi untuk kompetisi nasional tahun depan." Wajah Joko berseri-seri. "Benarkah, Ayah? Itu luar biasa." Bagus tersenyum melihat antusiasme Joko. Siapa yang menyangka anak jalanan yang dulu takut air kini menjadi perenang berbakat? Itu salah satu keajaiban yang terjadi ketika anak-anak diberikan kesempatan untuk berkembang. "Baiklah anak-anak, waktunya berangkat ke sekolah," kata Bagus melihat jam tangannya. Pak Dharma sudah menunggu di mobil. Ketiga anak itu segera menghabiskan sarapan mereka dan mengambil tas sekolah. Rutinitas pagi yang biasa bagi kebanyakan keluarga, tapi sangat berharga bagi Ratna dan Joko yang tidak pernah mengalaminya sebelumnya. Di mobil, Adi dan Joko terlibat dalam diskusi seru tentang pertandingan sepak bola semalam. Sementara Ratna menatap keluar jendela, memperhatikan jalanan Jakarta yang dulu menjadi rumahnya. Kadang dia masih mencari wajah-wajah familiar di antara anak-anak jalanan yang mereka lewati. "Memikirkan sesuatu?" tanya Bagus, menangkap pandangan Ratna di kaca spion. Ratna tersenyum kecil. "Hanya bersyukur, Ayah." Bagus mengangguk, memahami dia juga bersyukur. Kehadiran Ratna dan Joko telah membawa kehidupan kembali ke rumahnya yang dulu dingin dan sunyi. Mereka membawa tawa, pertengkaran kecil, dan kehangatan yang dia pikir telah hilang selamanya setelah kepergian Lestari. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Bagus menuju kantornya. Namun hari ini dia memiliki agenda khusus. Dia akan bertemu dengan pengacaranya untuk membahas sesuatu yang sudah dia rencanakan selama beberapa bulan terakhir. "Jadi, Pak Bagus, semua dokumen sudah siap," kata Pak Hendra, pengacaranya yang sudah lama menjadi temannya,
Yayasan Rumah Ratna akan segera diresmikan. Bagus tersenyum puas melihat dokumen-dokumen di hadapannya. Yayasan yang dia dirikan untuk membantu anak-anak jalanan di Jakarta, terinspirasi oleh Ratna dan Joko. Yayasan yang akan menyediakan tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan bagi anak-anak yang hidup di jalanan. Terima kasih, Hendra. Ini sangat berarti bagiku, kata Bagus. Kau telah berubah, sobat, kata Hendra, menatap temannya dengan kagum. Dulu kau hanya peduli pada bisnismu, sekarang kau mendirikan yayasan, mengadopsi anak-anak jalanan. Lestari pasti sangat bangga padamu. Bagus terdiam sejenak memikirkan mendiang istrinya. Ya, aku harap begitu. Sementara itu di sekolah, Ratna berdiri di depan kelasnya mempresentasikan proyeknya tentang anak-anak jalanan Jakarta. Dengan percaya diri, dia berbicara tentang kehidupan di jalanan, tantangan yang dihadapi, dan potensi tersembunyi yang dimiliki anak-anak itu jika diberi kesempatan. Mereka bukan sekadar statistik, kata Ratna, suaranya mantap. Mereka adalah anak-anak dengan mimpi, harapan, dan kemampuan yang luar biasa untuk bertahan hidup dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Yang mereka butuhkan hanyalah kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka juga layak untuk bermimpi. Kelas itu hening ketika Ratna menyelesaikan presentasinya. Kemudian, satu persatu, teman-temannya mulai bertepuk tangan. Beberapa bahkan tampak terharu. Presentasi yang sangat menyentuh Ratna, puji Bu Siti, guru mereka. Kau berbicara dari hati dan pengalaman, dan itu sangat terasa. Ratna tersenyum, perasaan bangga membuncah di dadanya. Dulu dia merasa tidak terlihat, tidak didengar. Sekarang suaranya memiliki kekuatan untuk menggerakkan hati orang lain. Sepulang sekolah, Ratna dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita yang menunggu di gerbang sekolah. Ratna, panggil wanita itu ragu-ragu. Ratna berhenti, menatap wanita, berpenampilan elegan di hadapannya. Butuh beberapa saat baginya untuk mengenali wajah itu. Nyonya Arti, kata Ratna, terkejut. Arti tersenyum canggung. Halo Ratna, kau terlihat sehat. Ratna tidak tahu harus berkata apa. Selama 6 bulan, mereka tidak pernah mendengar kabar dari Arti. Setelah perceraiannya dengan Bagus, wanita itu seolah menghilang dari kehidupan mereka. Aku ingin minta maaf, kata Arti, suaranya pelan. Atas semua yang kulakukan padamu dan Joko, aku tidak adil, aku takut. Ratna masih terdiam, terlalu terkejut untuk merespons. Aku melihat artikel tentang yayasan baru Bagus di koran, lanjut Arti, Yayasan Rumah Ratna, dan aku menyadari betapa salahnya aku. Bagus menemukan tujuan hidupnya kembali berkat kau, sesuatu yang tidak bisa kuberikan padanya. Nyonya tidak perlu minta maaf, kata Ratna akhirnya. Saya mengerti Nyonya hanya ingin melindungi keluarga Nyonya. Arti menatap Ratna dengan takjub. Kau sungguh anak yang luar biasa, Ratna. Aku bisa melihat sekarang apa yang dilihat Bagus dalam dirimu. Percakapan mereka terhenti ketika Adi dan Joko bergabung, terkejut melihat Arti. Ibu? Adi tampak bingung. Halo Adi, sapa Arti dengan senyum sedih. Kau tumbuh tinggi. Adi tidak bergerak untuk memeluk atau mendekati mantan ibunya itu, masih terluka oleh kepergiannya yang tiba-tiba. Aku tidak akan mengganggu lama, kata Arti, merasakan ketidaknyamanan. Aku hanya ingin minta maaf dan memberikan ini. Arti menyerahkan sebuah amplop pada Ratna. Ini sumbangan untuk yayasan ayah kalian. Aku harap bisa membantu. Dengan itu, Arti berbalik dan pergi, meninggalkan ketiga anak itu dalam kebingungan. Apa yang dia inginkan? Tanya Joko curiga. Ratna menggeleng. Kurasa dia benar-benar ingin minta maaf. Adi menatap amplop di tangan Ratna. Apa kita harus memberitahu ayah tentang ini? Tentu saja, jawab Ratna. Tidak ada rahasia dalam keluarga kita. Keluarga. Kata itu masih terasa seperti keajaiban bagi Ratna, bahwa dia, anak jalanan yang tidak dikenal siapapun, kini memiliki keluarga yang mencintainya. Malam itu, setelah Ratna menceritakan pertemuannya dengan Arti, Bagus terlihat termenung. Dia tidak marah, hanya terkejut dan mungkin sedikit sedih. Ayah, apa kau masih mencintai Tante Arti? Tanya Adi langsung. Bagus
menatap putranya dengan serius. Cinta itu rumit, adik. Aku menyayangi Arti, tapi kami tidak bahagia bersama. Terkadang dua orang yang baik tidak selalu cocok menjadi pasangan. Seperti puzzle yang salah sambungan, tambah Joko. Tepat sekali, Bagus tersenyum. Tapi yang penting sekarang adalah kita, keluarga kita. Dan besok adalah hari besar untuk kita semua. Ya, besok adalah hari peresmian Yayasan Rumah Ratna. Sebuah momen penting yang menandai awal dari misi baru keluarga Pratama untuk membantu anak-anak seperti Ratna dan Joko dulu. Malam itu, sebelum tidur, Ratna duduk di tepi tempat tidurnya, menggenggam kalung sederhana yang selalu dia pakai. Kalung dengan liontin berbentuk hati dan batu merah kecil di tengahnya. Satu-satunya petunjuk tentang masa lalunya yang tidak dia ingat. Ratna, Bagus muncul di pintu kamarnya. Boleh aku masuk? Ratna mengangguk dan Bagus duduk di sampingnya. Kau terlihat serius, kata Bagus. Ada yang kau pikirkan? Ratna menatap kalungnya. Aku hanya bertanya-tanya tentang orang tuaku yang sebenarnya. Siapa mereka? Mengapa mereka meninggalkanku? Bagus menghela napas. Kau tahu, aku sudah mencoba mencari tahu. Aku mempekerjakan detektif untuk menyelidiki, mencari petunjuk dari kalungmu itu. Tapi belum ada hasil. Tidak apa-apa, ayah, kata Ratna, tersenyum kecil. Aku hanya penasaran, tapi aku sudah punya keluarga sekarang. Keluarga yang kupilih dan yang memilihku. Bagus merangkul pundak Ratna. Kau tahu, kadang-kadang aku berpikir bahwa pertemuan kita bukan kebetulan. Bahwa ada alasan mengapa Adi terjatuh tepat di depanmu hari itu. Bahwa ada alasan mengapa kau memiliki kebaikan hati untuk menolongnya, meskipun kau sendiri tidak punya apa-apa. Takdir? Tanya Ratna. Mungkin, Bagus tersenyum, atau mungkin hanya keajaiban kecil yang terjadi ketika orang-orang baik saling bertemu di dunia yang kadang tidak adil ini. Mereka terdiam sejenak, menikmati momen kebersamaan itu. Ayah bangga padamu, Ratna, kata Bagus akhirnya. Kau telah melalui begitu banyak hal, tapi kau tetap memiliki hati yang baik. Kau menginspirasi banyak orang, termasuk aku. Air mata menggenang di mata Ratna. Terima kasih, ayah, untuk segalanya. Tidak, Ratna, Bagus menggeleng. Akulah yang harus berterima kasih padamu. Kau telah mengembalikan kehidupan ke rumah ini. Kau telah mengingatkanku tentang nilai-nilai yang hampir kulupakan. Kau, Ratna, adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Keesokan harinya, keluarga Pratama berdiri bersama di podium, meresmikan Yayasan Rumah Ratna. Di hadapan mereka, puluhan anak jalanan yang akan menjadi penghuni pertama yayasan itu menatap dengan mata penuh harap, mata yang dulu juga dimiliki Ratna dan Joko. Setiap anak berhak memiliki rumah, kata Bagus dalam pidatonya. Bukan hanya tempat berlindung, tapi rumah dalam arti yang sesungguhnya, tempat di mana mereka merasa aman, dicintai, dan dihargai. Tempat di mana mereka bisa bermimpi dan bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka. Ratna menatap anak-anak itu, melihat dirinya yang dulu dalam mata mereka. Anak-anak yang terbuang, yang tidak terlihat, yang terlupakan. Tapi kini, berkat Yayasan Rumah Ratna, mereka akan memiliki kesempatan kedua. Kesempatan untuk menemukan rumah mereka yang sesungguhnya. Ini hanya awal, bisik Bagus pada Ratna, merangkul pundaknya dengan bangga. Kita akan membantu lebih banyak anak lagi, bersama-sama. Ratna mengangguk, hatinya penuh dengan rasa syukur dan harapan. Dari seorang gadis kecil yang tidak terlihat di jalanan Jakarta, kini dia berdiri di sini dengan keluarga yang mencintainya, dengan kemampuan untuk membuat perbedaan dalam hidup anak-anak lain seperti dirinya dulu. Hidup memang penuh kejutan. Kadang kebaikan kecil yang kita lakukan, seperti menolong seorang anak yang terjatuh di halte bus, bisa membawa perubahan besar yang tidak pernah kita bayangkan. Kadang, keluarga yang paling berarti bukanlah yang kita lahir di dalamnya, tapi yang kita temukan dan pilih sendiri di sepanjang perjalanan hidup. Dan kadang rumah yang sesungguhnya bukanlah sebuah tempat dengan dinding dan atap, tapi perasaan di dalam hati ketika kita berada di antara orang-orang yang mencintai kita. Untuk Ratna, Joko, Adi, dan Bagus, mereka telah menemukan rumah mereka yang sesungguhnya, bukan dalam bentuk bangunan mewah di Pondok Indah,
tapi dalam ikatan cinta dan kepercayaan yang mereka bangun bersama. Ikatan yang lebih kuat dari darah, lebih tahan